Tentu kita berharap bahwa nanti Apindo bisa menindaklanjuti pasar-pasar yang dibuka oleh pemerintah. Posisi saya itu mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha. Saya didampingi oleh pengurus Apindo, ini ada Pak Gunawan, Pak Budiarjo Hipindo, kemudian Bu Karina. Hari ini saya hadir dalam rapat kerja dan konsultasi Apindo, dan tentu temanya adalah dengan semangat Indonesia Incorporated menuju Indonesia Emas. Indonesia Incorporated itu menjadi penting karena pada saat kita melakukan negosiasi tarif dengan Amerika, kita menggunakan pendekatan Indonesia Incorporated untuk memberikan commercial offer. Jadi itu melibatkan BUMN dan swasta, dan kali ini berkumpul para pengusaha dan ini menjadi sangat penting. IMF melihat bahwa dengan selesainya tarif diharapkan kepastian akan membaik dan ekonomi meningkat dari proyeksi 2,8 menjadi 3%. Nah, untuk Indonesia baru saja tadi diumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 5,12, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir. Dan tentunya dengan pertumbuhan ini kami juga melihat beberapa perusahaan publik juga sudah mengumumkan hasilnya, terutama perusahaan retail, dan dari hasilnya terlihat semuanya mengalami perbaikan atau lebih baik daripada semester 1 tahun lalu. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang ekonomi kita tumbuh, dan kita juga melihat bahwa sektor-sektor terkait dengan industri itu membaik, kemudian pertanian, konsumsi masih ada, namun kita lihat ada shifting ke e-commerce, di mana e-commerce itu pelaku daripada belanja itu, terutama di sektor kosmetik dan makanan minuman itu meningkat dengan pesat. Nah, pemerintah sendiri juga mempersiapkan berbagai program, yaitu terkait dengan kredit usaha rakyat juga disiapkan program untuk penyediaan rumah sejumlah 450.000 rumah, dan tentunya pemerintah juga membuat berbagai terobosan pasar dengan EU. Misalnya kita sudah principal agreement dengan EU dan barang kita ke Eropa 0%, demikian pula sebaliknya, dan dengan demikian ini merupakan blok ketiga sesudah dengan China. China juga sudah ASEAN China sudah ditandatangani di awal 2000-an, dan itu juga produk China dan Indonesia sama-sama nol. Jadi itu yang sudah kita berikan ke berbagai negara. Tentu kita berharap bahwa nanti Apindo bisa menindaklanjuti pasar-pasar yang dibuka oleh pemerintah, dan khusus untuk semester kedua nanti Hipindo bikin acara Pak ya, untuk 17 Agustus diskonnya sesuai dengan umur Republik Indonesia, diskonnya 80% sampai dengan ada yang 80, ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40 gitu. Jadi itu, dan juga ada barang-barang yang harganya Rp80.000 saja. Jadi itu, dan kemudian nanti di akhir tahun menjelang Natal tahun baru tentu akan ada program, sehingga konsumsi akan terus didorong oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Target investasi tahun ini kan 1.900 triliun, dan dari BKPM, Menteri Investasi mengatakan target semester 1 sudah tercapai. Ya. Stimulus kan kita sudah lepaskan semua, termasuk sektor properti kan PPN ditanggung pemerintah 100% sampai dengan 2 miliar.
Ya, yang penting para pengusaha ini melanjutkan usahanya dan melanjutkan investasinya dan melanjutkan menerima untung. Jadi itu akan sustain sampai 2045. Ini ada Pak Gubernur. Ya. Ya, stabilisasi harga beras sedang ditangani dan tentu kalau Jawa Barat Pak Gubernur bisa mendorong. Dampak tarif 32%, 5 juta orang bisa kena PHK. Ya, kalau 32%. Ya, jadi kalau 19% tidak ada itu PHK yang 5 juta. Investasi banyak masuk. Kalau jelas ya, bedanya 32 dan 19. Supaya jelas nih. Ya. Yang nol siapa? Sebelum ada tarif itu kan kita tidak nol. Sebelum ada tarif Indonesia itu 10-20%. Jadi dengan tarif itu kemarin diancam 32%. Kalau 32% artinya no trade, nggak ada perdagangan. Nah sekarang kalau dengan 19% kita di ASEAN salah satu yang kompetitif. Kita sama dengan Malaysia dan Thailand, India 25%, Vietnam 20%. Jadi Pak Gubernur senang tidak ada pabrik pindah dari Indonesia ke negara lain. Ya. Jawa Barat nggak ada yang pindah lah, aman Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Intinya adalah forum ini adalah forum sinkronisasi. Saya tadi sudah menyampaikan posisi saya itu mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha. Dan kita tahu Jawa Barat hari ini kan ranking investasinya tertinggi Indonesia. 72,5 triliun sudah masuk dan kita harapkan bisa terus meningkat. Kan hal itu terjadi bukan ujuk-ujuk, tetapi ada beberapa kebijakan strategis, misalnya angka premanisme di dunia industri menurun tajam. Gitu bisa lihatlah hari ini. Kemudian yang kedua adalah angka investasi itu dipengaruhi yaitu upaya kita mendekatan industri pada masyarakat agar mengerti. Nih problem investasi itu kan gini, izin lokasi, IUP, UKL, UPL, ya kan, kemudian nanti rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang memegang otorisasi di dalam UKL, UPL. Nah dalam UKL, UPL itu seringkali yang menjadi problem antrian karena masuk di OSS itu. Di antrian itu digeser begini jadi masalah, nanti takut jadi temuan. Yang gitu-gitu kan diperlukan kecerdasan kepala daerah. Bagaimana gubernur, bupati berkoordinasi agar ini tidak terhambat. Karena uang masuk ini, misalnya progres pembangunan fisiknya harus cepat. Karena nanti bulan November harus masuk, bulan Desember harus masuk. Yang seperti itu harus dilakukan dengan baik. Yang kedua misalnya tanah. Nah masyarakat ini gini, waktu awal pembebasan misalnya cuma 200-300. Begitu perusahaan sisanya tinggal 20 hektar dan dia dikejar bahwa 2 bulan kalau nggak selesai maka investasi cabut. Nah itu biasanya loncat tuh angkanya 3 juta, 4 juta. Nah yang seperti itu perlu pendekatan. Saya gubernur tuh sering mengirim surat pada masyarakat bertemu. Masalahnya apa, nanti orientasinya apa, dikasih penjelasan, turun, win-win, selesai. Nah itu kan yang termasuk BYD seperti itu, kemudian di Indramayu seperti itu. Nah hari ini kemudian terjadi perkembangan yang relatif baik. Nah industri yang padat karya hari ini sudah bergeser ke Indramayu. Kemudian sebagian Kuningan, sebagian lagi Cirebon, mudah-mudahan sebagian Majalengka. Kemudian industri padat modal itu di Subang sekarang sudah mulai tumbuh. Nah misalnya di padat modal masih ada problem juga. Misalnya ada surat edaran Menteri Pertanian, ya kan? Tidak boleh ada alih fungsi, sedangkan sawahnya itu misalnya cuma 5 hektar di tengah kawasan industri yang 400. Nah kalau orang nggak berani ngambil keputusan, nah saya ini ya sudah kita bertemu dengan menterinya, saya sudah WA Pak Menterinya. Kita bertemu yang 5 hektar ini di kepala saya itu nggak boleh hilang. Terkompensasi, bagaimana terkompensasi? Begini caranya, daerah ini perlu urukan, ngambil Indramayu urukannya. Urukan di Indramayu jangan seperti hari ini, orang ngambil tanah sembarangan nggak bayar pajak, ancur-ancuran. Bikin sawah baru, terintegrasi, nanti terintegrasi dengan PSDA, BBWS. Jadi tanah yang digeser itu melahirkan sawah baru yang mengganti. Hanya 5 hektar itu, 5 hektar ganti jadi 25 hektar.
Ini bisa dilakukan kalau gubernurnya, para kepala daerah bisa mengorkestrasi. Nah, selama ini kenapa terjadi kekacauan? Semua jalan sendiri-sendiri. Yang ngambil batu nggak ada izin sendiri, ngambil pasir sendiri, ngambil tanah sendiri. Kredit di jalan, begitu di jalan truknya diprotes sama yang pulang kerja. Nah ini yang terjadi. Nah itu tugas pemimpin tuh nggak boleh lepas tangan. Dia harus tampil untuk segera menyelesaikan seluruh problem itu agar para pengusaha tidak dipusingkan oleh berbagai problematika sosial yang terjadi. Kalau administratifnya nggak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang harus segera didorong, link and match. Orang Karawang, Desa Wadas nggak diterima oleh di perusahaan itu gara-gara matematika dasarnya lemah. Kalau seperti itu nanti untuk para calon tenaga kerja, saya bikin kursus yang sederhana-sederhana aja. Misalnya kursus matematika dasar, kali, jumlah, tambah, yang gini-gini. Nah ini yang harus segera diselesaikan sehingga pendidikan kita ini pendidikan yang mengarah pada kebutuhan. Yang berikutnya rencana rekrutmen tenaga kerja harus bisa dilihat. 2026 industri nyiapin berapa, 2027 berapa, 2028 berapa, 2029 berapa, kualifikasinya apa. Ini harus diumumin sejak sekarang sehingga kita segera menyiapkan. Jadi jangan bicara bahwa hari ini lowongan kerja sangat terbatas. Menurut saya lowongan kerja itu tersedia, cuman kualifikasi yang tidak terpenuhi. Contoh, Subang tahap sekarang dibutuhkan 8.000. Subangnya baru bisa memenuhi 1.500. Itu 1.500 ngambil Purwakarta, Karawang. Nah ini kan saya sudah minta agar nanti besok tidak rame lagi. Ketika masuk kemudian tenaga kerja lokalnya, daerahnya kurang terekrut, saya minta bupatinya kamu cari 3.000 lagi. Latih sejak sekarang, arahkan, penuhi rekrutmen. Jangan sampai nanti begitu perusahaan berdiri, tenaga kerjanya direkrut, orang sananya tidak kebagian, rame lagi. Nah ini perlu kecermatan, kecerdasan pemerintah dalam membaca setiap peluang yang terjadi. Itu saja. UMK itu seringkali menimbulkan problem, Pak. Misalnya gini, Kabupaten Sumedang, sebelah sini batasannya Bandung. Sebelah sini batasannya Subang. Subang dengan Sumedang dengan Bandung berbeda-beda tetanggaan. Purwakarta dengan Karawang misalnya bedanya 500 atau 1 juta, nanti saya cek. Padahal pabriknya deketan, orang Purwakarta kerja di Karawang, orang Karawang kerja di Purwakarta. Bekasi dengan Bogor, tetanggaan. Nah saya tadi ada gagasan disampaikan ke Forum Apindo, mudah-mudahan dan di depan Menteri Ketenagakerjaan, bagaimana kalau ke depan upah itu sektoral, tapi terpusat. Gitu loh, dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Jakarta sama, jadi tidak lagi nanti industri itu gini, Karawang lari ke Indramayu karena UMK-nya rendah. Nanti Indramayu naik lagi, lari lagi ke Jawa Tengah, kan tidak begitu. Tapi kalau industri berbasis UMK, maka keputusannya tidak lagi menjadi keputusan yang diputuskan lewat daerah yang lahirlah ketekanan politik. Nah itu kan, dan kemudian kalau momentum politik seringkali dimanfaatkan untuk nyari populariti kan kurang tepat. Menurut saya kalau berbasis sektoral maka di setiap daerah sektornya sama. Pertambangan semua daerah sama, energi semua daerah sama, kemudian makanan minuman semua daerah sama. Dan ini akan membuat iklim dunia industri dan perburuan di kita kondusif. Yang terakhir saya tadi pesankan keprihatinan saya pada sektor garment. Apa keprihatinannya adalah mereka tidak mendapat makanan yang pas. Sehingga selalu makan di luar pabrik. Ketika makan di luar pabrik, makanan yang tersedianya tidak sesuai dengan kadar kebutuhan mereka sebagai karyawan. Nutrisinya, gizinya, proteinnya, kemudian air mineralnya. Sehingga daya tahan kesehatan mereka, terutama mereka menyusui, bangun pagi. Setelah itu apalagi mereka sering kali telat ganti pembalut. Kemudian celana dalam. Kemudian apa yang terjadi? Ancaman kanker serviks sangat tinggi. Nah ini yang menjadi bahan perhatian saya. Saya mau buat pergub ntar lagi tentang itu agar perempuan di Jawa Barat terlindungi ketika bekerja. Kantinnya nanti Pemprov Jabar akan menyiapkan anggaran membangun kantin-kantin untuk karyawan agar kantinnya bersih, tertata, higienis,
Kemudian nanti juga kita ke depan memikirkan bagaimana para pegawai ini diingatkan untuk cepat ganti pembalut ketika bekerja. Kenapa? Ketika sakit mereka berhenti, ketika sudah berhenti mereka tidak punya uang, harus berobat. Ini problem. Itu saja Pak, terima kasih.